Hello Movie Lovers, welcome back di Ini Movie Channel. Movie Lovers, kalau kemarin kalian habis terhibur dengan alur film Ruhi yang lucu-lucu aneh, kali ini kalian harus bersiap untuk merasakan ketegangan yang luar biasa dengan alur film yang aku bawakan berjudul Pindam yang rilis pada tahun 2023. Berkisah tentang sebuah keluarga beranggotakan 5 orang yang baru saja pindah ke rumah besar berhantu. Kejadian-kejadian menyeramkan mulai bermunculan tak lama mereka menempati rumah itu, bahkan sampai mengambil nyawa sang nenek. Dapatkah keluarga itu selamat dari teror mengerikan di rumah berhantu itu? Pastikan kalian nonton sampai habis ya. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, dan komen. Cerita ini bermula ketika seorang wanita bernama Annama sedang membaca mantra dalam mobil yang baru saja berhenti di depan sebuah rumah. Saat selesai membaca mantra dan akan keluar, ia bingung karena ada seekor anjing ganas dan agresif sedang menghantamkan kepalanya di badan mobilnya hingga ia tewas. Annama berkata kepada sopirnya kalau anjing ini bukan anjing biasa. Karena itu Annama menyuruh sopirnya untuk menguburkannya. Jika tidak, warga di situ akan terkena bahaya. Namun saat akan masuk, seorang laki-laki bernama Loknath memanggil Annama. Dia berkata kalau Profesor Dasratram yang mengirimkannya untuk melakukan studi kasus bersama dengan Annama berhubungan dengan dunia mistis. Saat ini, Annama dipanggil untuk menyembuhkan anak perempuan yang sedang kesurupan. Bersama dengan Loknath, Annama kemudian masuk ke dalam rumah dan melihat foto seorang laki-laki tua yang dikalungi bunga. Annama kemudian berkomunikasi dengan anak perempuan yang kesurupan itu. Tiba-tiba, barang-barang di sekeliling mereka bergoyang. Ternyata arwah yang memasuki anak gadis itu adalah ayah dari ayahnya anak gadis itu atau kakeknya yang telah mati. Rupanya permasalahannya adalah sang anak tidak melakukan upacara terakhir ayahnya karena ia tidak bisa pulang dari Amerika. Annama langsung menyuruh laki-laki itu untuk meminta maaf pada ayahnya dan memberikan sesuatu yang disukai oleh ayahnya, hingga putrinya pun pingsan dan sembuh. Daddy. Saat ini Loknath mewawancarai Annama. Loknath bertanya alasan Annama masuk ke dalam dunia mistis atau dunia tantra ini. Annama kemudian bercerita dulu ayahnya seorang ahli kerohanian dan ahli sihir. Ketika dia melakukan pengusiran setan, anak kesayangannya atau adik perempuan Annama mati, hingga ibunya pun meninggal dalam kesedihan itu. Tapi ayahnya tetap berjuang untuk melawan kejahatan hingga kehilangan nyawanya juga. Tapi sebelum mati, ayahnya meminta pada Annama untuk berjanji meneruskan perjuangannya. Karena itu hingga kini dengan kemampuannya tentang dunia tantra, ia bisa sedikit membantu banyak orang. Annama kemudian bertanya alasan Loknath membuat kajian pada dirinya. Loknath pun berkata kalau dia percaya dengan hantu. Ia ingin melihat cara Annama untuk menangani mereka. Loknath bertanya kepada Annama, apakah sebelumnya Annama pernah mengalami kasus yang rumit atau berpikir tidak dapat menyelesaikannya? Annama pun menjawab ada, ini istimewa dan tidak bisa untuk dilupakan. Ini kisah jiwa yang mempunyai kekuatan ekstrim pada tahun 1990 dalam keluarga Kristiani. Saat itu, tahun 1990 di Suklapet, seorang laki-laki bernama Anthony sedang melihat rumah besar usang tapi masih bagus untuk ia tempati. Anthony sendiri seorang akuntan di pabrik padi tidak jauh dari rumah itu. Ibunya tinggal bersamanya. Ibunya berkata jika mereka tinggal di rumah menghadap ke timur laut, mereka akan punya anak laki-laki. Meski Anthony sudah punya 2 anak perempuan, tapi ibunya bersikeras ingin punya anak laki-laki. Ibunya percaya jika anak laki-laki dilahirkan, ayahnya akan menjelma. Tiba-tiba saat itu Anthony melihat satu kamar yang pintunya terkunci. Namun si bapak makelar ini rupanya tidak tahu mengapa satu kamar itu terkunci dan dipalang oleh kayu. Setelah itu Anthony pun membawa keluarganya untuk pindah ke rumah itu. Mereka terlihat sangat senang karena rumah itu sangatlah besar dan harganya juga murah. Saat ini istri Anthony bernama Mary sedang hamil besar, sedangkan anak perempuannya paling kecil tidak bisa berbicara. Akhirnya bapak makelar itu pun menyuruh seorang tukang untuk membuka satu kamar yang dipalangi dengan kayu. Di dalamnya hanya ada beberapa perabotan lama dan sawang di mana-mana. Si bapak makelar itu berkata jika Anthony membutuhkan sesuatu, ia dapat memanggil si abang tukang ini yang rumahnya tidak jauh dari rumah Anthony. Suatu malam, saat semua orang telah tertidur lelap, Sophie, anak pertama Anthony, mendengar Tara adiknya berbicara sendiri. Saat Sophie membangunkan Tara, Tara merasa tidak berbicara apapun dan mereka pun kembali tidur.
Esoknya, Anthony dan Mary memeriksakan kandungannya. Meski bayinya sehat, sayangnya dokter tidak mau memberitahukan jenis kelamin bayinya itu saat Mary menanyakannya. Sebenarnya Mary sendiri tidak tahan dengan mertuanya yang selalu menuntut mereka untuk mempunyai bayi laki-laki. Saat mereka kembali dari rumah sakit, Mary melihat ada lebam di lengan Tara. Tapi saat Mary menanyakannya, Tara sendiri tidak tahu dari mana lebam itu. Tiba-tiba saat itu terdengar sesuatu terjatuh dan pecah. Ternyata beberapa bingkai terjatuh dan pecah dengan sendirinya. Si nenek kemudian mengambil foto suaminya. Tiba-tiba jarinya terluka dan darahnya terkena wajah suaminya itu. Si nenek berkata kalau pasti ayah Anthony masih marah karena mereka belum juga punya anak laki-laki. Anthony yang mendengar itu sedikit kesal dengan ibunya itu dan percekcokan kecil pun terjadi. Saat Anthony akan pergi, ia melihat Tara yang sedang melukis sendirian di kamar. Tapi ketika Anthony meninggalkan Tara, tiba-tiba Mary yang saat itu melihat Tara langsung menghentikan kursi goyang yang bergoyang dengan cepat itu. Mary sedikit memarahi Tara yang merengek dan menangis karena dia sendiri nggak sadar dengan apa yang terjadi. Sementara itu, di pabrik, atasan Anthony menyuruhnya untuk memecat semua karyawan karena pabrik lagi ada masalah dan akan menutup pabrik selama 6 bulan. Tapi untuk Anthony, dia masih disuruh bekerja selama 2 bulan untuk menjaga segala sesuatunya di sana. Karena itu Anthony pun bekerja hingga larut malam. Saat ia akan pulang, ternyata motornya rusak. Seorang pria tua datang dan menawarkan lampunya untuk Anthony bawa pulang berjalan kaki. Tapi saat di jalan, Anthony mendengar sesuatu. Tiba-tiba pria berbaju putih lewat. Anthony memanggilnya dan mereka pun berjalan bersama. Mereka juga mengobrol. Namun saat Anthony menunjukkan rumahnya pada pria itu, ternyata pria itu tidak ada, guys. Anthony pun kemudian sangat merasa takut dan cepat-cepat pulang. Namun sebelum masuk ia cuci muka di sumur dekat rumahnya itu. Dan Anthony kembali lari dan cepat-cepat masuk ke dalam rumah. Saat Anthony mulai tenang, si ibu memberikan kalung peninggalan ayahnya dan mencoba menenangkan Anthony. Ibunya berkata laki-laki itu pasti langsung pergi saat Anthony selesai bicara. Saat mereka semua kembali tidur, Sophie lagi-lagi mendengar suara dan terbangun. Namun ia melihat Tara di sebelahnya berdiri sambil berbicara. Sontak Sophie langsung menjerit. Anthony dan Mary langsung mendatangi kamar kedua putrinya itu. Sophie dengan terbata berkata kalau ia melihat Tara berbicara dan ini sudah yang kedua kalinya. Tapi mereka semua hanya menganggap Sophie berhalusinasi. Paginya ternyata motor Anthony telah diperbaiki dan ia harus pergi ke pabrik meski hari Minggu. Sementara itu si abang tukang rupanya datang untuk memperbaiki jendela dan pintu. Tiba-tiba seorang gadis kecil muncul dari sebelah abang tukang ini. Tara yang melihatnya memberitahukan Sophie. Mereka berdua langsung mendekati gadis kecil itu. Anak itu kemudian mengajak Tara dan Sophie bermain paci dan akan mengajari mereka berdua di lantai atas. Tapi sebelum itu Sophie meminta izin kepada si abang tukang ini. Sophie berkata pada si abang tukang kalau ia meminta izin bermain dengan adiknya di lantai atas. Abang tukang itu agak sedikit bingung dan mengizinkan mereka untuk bermain. Mary melihat anak-anaknya di kamar yang sedang bermain paci. Mary bertanya dari mana mereka mendapatkan permainan itu. Sophie berkata kalau adik abang tukang itu yang menemukannya di rumah mereka. Sekarang ia sedang ke lantai bawah. Kemudian Mary meminta tolong kepada si abang tukang untuk memberikan minuman pada anak-anak di lantai atas. Mary berkata hanya ada 3 gelas. Karena itu si abang tukang dan adiknya dapat minum bersatu gelas berdua. Si abang tukang yang semakin bingung pun mengiyakannya saja. Malam pun tiba. Anthony tiba-tiba terbangun saat ia mendengar sesuatu. Ia kemudian keluar kamar dan turun untuk memeriksa. Tiba-tiba ia melihat Tara yang sedang menimba air di sumur sendirian. Tentu Anthony jadi panik. Saat ia akan mendekati Tara, Anthony mendengar suara tawa dari lantai atas. Ternyata sosok hantu wanita dan beberapa anak kecil muncul bersamaan dengan Tara yang terjatuh. Namun saat Anthony melihat Tara sembari memanggil namanya, justru ia didorong dan terjatuh ke dalam sumur. Paginya Mary mencari-cari suaminya yang udah gak ada saat ia terbangun. Ia bertanya pada ibu mertuanya pun juga tidak tahu. Kemudian ia mendengar suara Anthony memanggil dirinya dari arah luar. Mary sangat kaget saat melihat Anthony di dalam sumur. Untung saja dia masih hidup. Saat Anthony berhasil dikeluarkan, Anthony sedikit bingung melihat Tara yang masih ada dan hidup. Anthony kemudian menceritakan apa yang terjadi tadi malam kepada Mary. Anthony berkata kalau ia merasa
ada yang memperhatikan mereka di rumah itu. Tiba-tiba telepon berdering, rupanya dari pabrik. Anthony harus pergi dan pulang terlambat. Namun saat malam tiba, Tara dan adik tukang itu turun dari tangga. Sophie yang melihat bertanya-tanya apa yang dilakukan adik si tukang itu jam segini di rumahnya. Tara berkata apa kakaknya mau ikut, mereka berdua akan bermain di luar rumah. Sophie berkata ia tidak mau karena ia harus mengerjakan PR dan menyuruh mereka pergi berdua saja. Tidak lama Mary mencari Tara dan bertanya pada Sophie. Saat Sophie memberitahukan Tara bermain di luar bersama adik sang tukang, Mary langsung memarahi Sophie karena membiarkan adiknya bermain di luar. Pada malam hari, Mary langsung mencari keluar rumah. Mary bertanya pada pria tua yang lewat. Mary langsung pergi saat pria itu menunjukkan arah Tara pergi. Namun untungnya Tara bertemu dengan Annama di jalan. Sementara Mary pergi ke rumah abang tukang dan bertanya di mana adik perempuannya. Si tukang pun bingung dan berkata ia tidak memiliki adik perempuan. Si abang tukang pun menceritakan kejadian sebelumnya saat anak-anak meminta izin bermain di lantai atas bersama adiknya dan menceritakan saat Mary membuat jus hanya 1 gelas untuk diminum olehnya dan juga adik perempuannya. Mary semakin cemas jika si abang tukang tidak punya adik perempuan, lalu dengan siapa Tara pergi. Saat Mary mencari lagi, ia kemudian bertemu dengan Annama dan Tara. Ia sangat lega karena Tara baik-baik saja. Setelah menanyakan di mana Mary tinggal, Annama kemudian mengantarkan Mary pulang. Tapi saat melihat rumah Mary, Annama melihat sosok hantu perempuan dan juga hantu anak di lantai atas. Malam semakin sunyi. Kali ini si nenek yang diganggu di kamarnya. Si nenek ketakutan. Ia kemudian pergi ke lantai atas untuk memanggil Anthony. Tapi ia justru mendengar suara seseorang yang sedang menangis dari kamar kosong yang sebelumnya dipalang dengan kayu. Si nenek sangat ketakutan dan membangunkan Anthony. Anthony kemudian membuka kamar itu untuk memastikannya. Tapi tiba-tiba listrik mati. Anthony menyuruh yang lain di luar sementara ia masuk ke dalam kamar itu. Namun ternyata sosok putih muncul. Anthony mulai merasa ketakutan dan akan keluar. Sayangnya pintu tertutup sendiri dan sosok hantu muncul mencekik Anthony hingga pingsan. Paginya polisi dan makelar datang ke rumah Anthony. Mereka mendobrak pintu kamar itu dan menemukan Anthony yang masih pingsan. Saat sadar Anthony berkata kalau ia merasa rumah ini mistik, banyak hantunya. Anthony langsung mengarah pada makelar. Anthony berkata meski ia sudah tahu rumah ini banyak hantunya, ia tetap menjual pada Anthony karena ia hanya ingin uangnya saja. Anthony terlihat sangat marah. Ia berkata sebelum malam ini ia tidak mau tahu makelar itu harus menjual rumah ini untuknya. Namun makelar itu minta belas kasih. Ia meminta waktu untuk bisa menjual rumah itu. Sementara itu, untuk masalah rumah yang berhantu ini, makelar itu memberikan nomor Annama untuk dihubungi Anthony karena Annama ahli dalam hal-hal mistis. Sayangnya, saat dihubungi nomor Annama tidak ada yang mengangkat. Malam itu setelah pulang kerja, Anthony memutuskan untuk pergi dari rumah itu. Malam itu juga. Namun saat berkemas, tiba-tiba Mary menjerit. Ternyata dia terpeleset dan segera dibawa ke rumah sakit. Untungnya tidak apa-apa, namun masih harus dirawat. Menjelang pagi, Annama menghubungi Anthony. Annama berkata kalau keluarga Anthony dalam bahaya. Dalam 2 hari Annama akan datang. Sementara itu bersabar dan jangan coba untuk keluar dari rumah itu. Namun Anthony bersikeras untuk tetap pergi. Saat pagi tiba, Anthony kembali mendapatkan telepon. Rupanya dari Sophie. Ia memberitahukan bahwa nenek mereka telah mati. Saat mereka terbangun, mereka melihat nenek mereka sudah mati. Saat itu Anthony teringat perkataan Annama untuk tidak pergi dari rumah itu. Saat sedang pemakaman ibu Anthony, Annama datang ke rumah itu. Ia melihat segala sudut rumah, segala sesuatunya untuk ia pelajari. Hingga ia bertemu dengan hantu si nenek. Annama bertanya apa yang membuat si nenek bisa mati. Tapi si nenek tidak mau memberitahukannya. Ia juga bertemu dengan sosok hantu ibu-ibu gendut yang mati tergantung. Di kamar itu, dia adalah hantu seorang ibu pembunuh kejam pemilik rumah itu sebelumnya. Tapi sayangnya Annama tidak mendapatkan info apapun. Annama kemudian pergi ke pemakaman sang nenek dan memasukkan foto suami si nenek. Tapi Mary kaget saat melihat foto ayah mertuanya masih ada di tempatnya. Annama berkata, ini artinya permainan baru dimulai. Annama berkata kepada keluarga itu bahwa terjadi sesuatu di rumah ini. Tapi ada sesuatu yang menghalanginya untuk mengetahui masa lalu tentang rumah ini. Dia tidak membiarkan Annama untuk mengetahuinya. Tiba-tiba Annama mendengar sesuatu di luar. Ia melihat pohon beringin besar. Saat ia mendekati, ia merasa ada keganjalan di sana. Annama mencoba untuk melihat dengan kemampuannya. Kemudian tiba-tiba ia melihat 2 anak perempuan yang sedang bermain di sana. Dari situ Annama mulai bisa mendapatkan sedikit penglihatan di masa
lalu. 60 tahun lalu di rumah ini dipenuhi keluarga bahagia dengan anak-anak. Perlahan rumah berubah seperti neraka. Semua ahli keluarga itu dibunuh dengan kejam. Namun sebelum melanjutkan cerita, tiba-tiba Annama terbatuk. Rupanya ada sosok putih di belakangnya dan Annama tercekik oleh kabel telepon. Anthony mencoba untuk menolong, tapi gagal. Untungnya Annama berhasil mengambil salib yang ada di dinding dan terlepas dari cekikan kabel itu. Annama berkata ia harus segera pergi. Jika tidak, mereka semua dalam bahaya. Annama akan pergi untuk mencari solusi secepatnya. Satu lagi, mereka harus berhati-hati dengan Tara. Sebelum purnama, Annama akan kembali untuk menyelesaikan masalah ini. Annama mulai mencari solusi untuk masalah yang sulit dihadapinya ini. Ia mempelajari segala sesuatunya, berdoa, membaca mantra, bahkan membaca buku-buku untuk mendapatkan solusi. Hingga akhirnya ia mendapatkan penglihatan tentang penyebab kematian Ibu Anthony atau si nenek. Rupanya malam itu si nenek terbangun dan teringat dengan kedua cucunya. Saat akan mengeceknya di lantai atas, tiba-tiba muncul sosok hantu dan mendorong si nenek hingga terjatuh dan mati. Akhirnya Annama datang kembali. Kali ini dia bersama orang-orangnya. Annama memperkenalkan mereka bertiga, Arya, Sohail, dan Geka. Masing-masing ketiga anak buahnya ini memiliki kelebihan. Malam pun tiba. 3 anak buah Annama sedang mengeksplor di sekeliling rumah Anthony. Tiba-tiba lampu mati. Bersamaan anak buah Annama memanggilnya dari kejauhan. Ternyata mereka menemukan tengkorak di atas pohon. Paginya Anthony bertanya pada Annama apakah ia membutuhkan bantuan Anthony. Annama berkata tidak. Ia menyuruh Anthony fokus pada anak-anaknya saja. Tapi sayangnya pandangan Anthony teralihkan oleh sesuatu yang membuat ia kehilangan jejak Tara yang saat itu pergi menuju semak-semak sendirian. Anthony menemukan Tara yang sedang mengelilingi pohon besar. Namun saat akan menghentikannya, Annama menahannya dan menyuruhnya untuk membiarkan Tara mengelilingi pohon itu hingga selesai. Sementara itu, tengkorak di atas pohon itu pun diturunkan. Annama berkata, ini milik anak gadis. Ini adalah salah satu masalah yang mengerikan terjadi di rumah ini. Beberapa tahun lalu, ayah gadis ini telah membunuhnya. Malamnya Arya memberitahukan Annama jika Tara pingsan. Tara kemudian dibawa masuk ke dalam rumah dan diletakkan di atas meja. Annama menyuruh Sohail dan Arya untuk menyiapkan segala sesuatunya. Sebelum itu, Annama berkata pada semua orang bahwa malam ini roh jahat yang ada di rumah ini harus dicabut. Annama hanya punya waktu sampai subuh untuk melakukan ritual dan menyelamatkan Anthony dan keluarganya. Semua orang harus fokus dan tidak boleh melakukan kontak mata. Kemudian Annama menyuruh Geka untuk memulainya. Geka pun membacakan mantra pada Tara. Listrik pun padam. Setelah menghidupkan lampu, mantra pun dilanjutkan. Setiap simbol perisai diletakkan di sekeliling Tara. Ia memberikan reaksi. Semakin perisai itu banyak diletakkan, gedaran pintu kamar di lantai atas semakin kuat hingga terbuka. Sementara itu, Annama dan Arya mengambil foto yang tergantung di atas tempat ibadah Anthony dan keluarganya. Ternyata itu adalah foto seorang perempuan. Mantra kembali dibacakan. Tiba-tiba Tara mengambang ke atas dan Geka pingsan. Saat itu Tara berkata akan membunuh mereka semua. Kemudian Tara dibawa masuk ke kamar. Annama menyuruh Anthony untuk menjaga Mary dan Sophie di bawah. Sementara Annama dan Arya mencari Tara. Rupanya dalam kamar itu ada tangga menuju ke bawah. Arya melihat beberapa hantu di belakang Annama. Annama menyuruh Arya untuk tidak takut karena itu tidak nyata. Annama kemudian menyuruh Arya untuk membuka sebuah peti kayu. Ternyata di dalamnya ada beberapa tengkorak anak-anak. Dari situ Annama baru bisa melihat kejadian mengerikan di masa lalu, di mana saat itu kejadiannya tahun 1930. Seorang istri yang sedang hamil besar mendapatkan penyiksaan bertubi-tubi oleh suami dan mertuanya hanya karena ia tidak bisa melahirkan anak laki-laki. 4 orang anak perempuan yang sedang bermain bahagia tidak mendapatkan cinta dari sang nenek dan ayahnya. Malam itu sang istri dipaksa untuk diperiksa jenis kelamin janin dalam kandungannya. Saat dukun bayi itu berkata bahwa janinnya perempuan laki-laki itu langsung menusukkan goloknya ke perut istrinya dengan kejam. Tidak berhenti di situ, semua wanita di rumah itu pun dibunuhnya seperti memburu hewan. Setelah melihat semua itu, Tara kemudian ditemukan. Selanjutnya, Tara kembali diletakkan di atas meja. Geka berkata pada Annama bahwa sepertinya mantranya itu tidak mempan. Annama kemudian berkata bahwa semua orang di rumah ini diganggu. Lalu bagaimana Mary diganggu? Mary berkata kalau dia tidak diganggu hingga sampai sekarang. Annama mengerti sekarang bahwa janin yang terbunuh 6
60 tahun lalulah yang jadi pelindung janin dalam rahim Mary, dan kekuatan itu jugalah yang sekarang ada di dalam tubuh Tara. Anama kemudian menyuruh Anthony dan Suhail untuk membakar tengkorak milik ibu dan anak-anaknya itu yang dibunuh puluhan tahun lalu sebagai penghormatan. Barulah alam akan bersahabat. Tapi saat Anthony membakar tengkorak itu, roh jahat pembunuh itu mencoba menggoda Anthony untuk menatap matanya. Untungnya Anthony ingat pesan Annama. Sayangnya Suhail yang menggantikan Anthony tergoda menatap mata roh jahat itu. Suhail yang kerasukan masuk ke rumah dan akan membawa Tara. Anthony yang mencegahnya langsung dicekik. Annama pun menyuruh Suhail untuk melepas cekikannya pada Anthony. Saat Anthony dilepaskan, Suhail justru beralih mencekik Annama. Anthony kemudian memukul kepala Suhail dan terjatuh. Saat itulah Annama mengelungkan kalungnya di leher Suhail. Kemudian Annama membangunkan Tara yang telah sembuh. Mereka semua berterima kasih pada Annama. Annama kemudian pamit pulang dan kisah mereka pun selesai. Di akhir cerita, Locknet yang mewawancarai Annama berkata bahwa akhirnya Annama dapat menyelamatkan janin dan keluarga itu. Annama memang hebat. Tiba-tiba telepon berdering. Seseorang meminta bantuan pada Annama. Locknet meminta untuk ikut. Annama melihat batang seekor anjing yang sama tergeletak di sana. Saat Annama dan Locknet masuk ke dalam gedung itu, ia tidak melihat seorang pun di sana. Annama masih menunggu. Namun tiba-tiba, ternyata saat Annama mungkin menyadari sesuatu, Locknet berubah menjadi sosok hantu pembunuh itu. Dan cerita pun selesai, guys. Gimana guys ceritanya? Tegang-tegang seru gimana gitu, iya kan? Apalagi ceritanya menggantung pada ending film ini, membuat kita semakin gregetan. Jadi menurut kalian gimana guys? Apakah film ini masih ada kelanjutannya? Komen di bawah ya. Thank you for watching. Bye-bye.